Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rian Wahyudi, NIM E2018-2228 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi, yaitu mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21. Yang pertama yaitu pentingnya pemasaran. Apa sih pentingnya pemasaran? Kesuksesan finansial sering bergantung pada kemampuan pemasaran. Finansial, operasi, akuntansi, dan fungsi bisnis lainnya tidak akan berarti jika tidak ada cukup permintaan akan produk dan jasa sehingga perusahaan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, di sini sudah sangat jelas yaitu pentingnya pemasaran agar konsumen menjadi tahu produk apa yang ingin kita pasarkan, keunggulan apa dari produk yang kita ingin pasarkan, sehingga konsumen menjadi tertarik dan ingin membeli suatu produk yang ingin kita pasarkan, sehingga kita sebagai perusahaan atau produsen mendapatkan laba dari konsumen yang membeli produk kita. Nah, jadi itulah pentingnya suatu pemasaran. Secara simpelnya, pentingnya pemasaran yaitu memperkenalkan produk kita kepada konsumen sehingga konsumen tertarik dan ingin membelinya. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pemasaran. Ruang lingkup pemasaran terdiri dari pengertian pemasaran, macam-macam yang dipasarkan, siapa yang memasarkan, dan juga pemasaran dalam praktik. Yang pertama yaitu pengertian dari pemasaran. Pemasaran berhubungan erat dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan orang-orang dan masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran terpendek adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Nah, dari pengertian pemasaran yang sudah saya bacakan barusan di PPT, yaitu saling menguntungkan sehingga kita memberikan informasi kepada konsumen, ini loh ada produk yang bagus, keunggulannya seperti ini, sehingga konsumen tertarik ingin membeli dan sama-sama menguntungkan. Konsumen mendapatkan apa yang dia butuhkan dan produsen mendapatkan laba dari konsumen yang telah membelinya, sehingga di sini sama-sama menguntungkan. Oke, yang selanjutnya yaitu macam-macam yang dipasarkan. Apa saja yang perlu dipasarkan? Yang pertama yaitu ada barang, sudah pasti. Barang yang bisa kita sentuh, seperti contohnya gadget, laptop, kulkas, televisi, kipas angin, mobil, motor, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada jasa. Jasa seperti tukang pijat, service cleaning, terus dokter, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pengalaman. Nah, pengalaman di sini misal saya langsung kasih contoh. Misalkan Anda menjadi pemandu wisata. Sudah bekerja menjadi pemandu wisata kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Dan karena sekarang masa pandemi tidak ada turis yang datang sehingga Anda tidak ada pekerjaan dan Anda ingin melamar di suatu perusahaan atau di hotel sehingga Anda bisa memasarkan pengalaman Anda selama menjadi pemandu wisata kurang lebih 5 sampai 10 tahun sehingga perusahaan atau hotel yang ingin Anda lamar menjadi lebih memiliki spekulatif yang sangat tinggi kepada Anda karena pengalaman Anda. Nah, yang selanjutnya yaitu orang. Nah, di sini orang ini yang dimaksud bukan diperjualbelikan, melainkan lebih tepatnya untuk disewa. Contohnya seperti aktor, aktris, atau public figure lainnya. Misalkan Anda memiliki suara yang bagus sehingga Anda bisa memasarkan dengan cara mengikuti audisi atau kontes berbakat yang mencari potensi di suara sehingga Anda bisa memasarkan suara Anda di situ. Sehingga banyak orang yang tahu bahwa Anda memiliki suara yang sangat bagus dan Anda akan diundang di acara-acara tertentu dan Anda akan mendapatkan keuntungan di situ. Yang selanjutnya yaitu tempat. Nah, tempat di sini saya langsung kasih contoh seperti halnya di Bali.
Di Bali adalah tempat yang sudah terkenal memiliki destinasi wisata yang sangat bagus, sehingga banyak turis-turis asing yang datang ke sana untuk berlibur atau investor-investor yang ingin bekerja di sana, sehingga masyarakat sekitar tempat tersebut merasakan dampaknya akan hal tersebut. Perekonomian akan terus meningkat. Nah, di situ tempat itu bisa dipasarkan kepada turis-turis, sehingga turis itu akan lebih tertarik untuk datang ke tempat tersebut. Yang selanjutnya yaitu properti. Properti di sini misalkan Anda ingin menyewakan rumah Anda, apartemen Anda, mobil Anda, dan lain sebagainya. Anda juga bisa memasarkan barang-barang tersebut, sehingga orang yang mencari persewaan rumah atau apartemen menjadi tahu bahwa Anda ingin menyewakan suatu apartemen atau rumah. Yang selanjutnya yaitu organisasi. Organisasi di sini misalkan Anda ingin mengadakan acara dangdutan di tempat Anda, tetapi Anda tahu bahwa di tempat Anda itu apabila ada tontonan pasti akan ricuh atau akan bentrok, sehingga Anda perlu pengamanan yang sangat ketat. Nah, Anda bisa menyewa organisasi, misalnya kepolisian atau organisasi silat yang bisa mengamankan tempat tersebut. Nah, di sini organisasi di sini bisa dipasarkan kepada orang yang membutuhkan, misalkan memasarkan kepada orang yang ingin mengadakan acara hajatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu siapa yang memasarkan. Di sini ada dua istilah, yaitu pemasar atau sering disebut marketer, dan juga ada prospek. Ya. Pemasar atau marketer adalah seorang yang mencari respon, perhatian, pembelian, dukungan, dan sumbangan dari pihak lain yang disebut prospek. Nah, di sini orang yang mencari perhatian, orang yang mencari respon itu disebut dengan marketer, sehingga orang yang memperhatikan, orang yang mendukung, orang yang membeli di sini disebut dengan prospek. Jika kedua belah pihak ingin menjual sesuatu satu sama lain, kita menyebut kedua belah pihak tersebut sebagai pemasar. Maksudnya seperti apa? Maksudnya saya langsung kasih ke contoh, misalkan si A. Karena si A butuh biaya, sehingga dia perlu menjual handphonenya agar mendapatkan biaya, dan si B ingin mengupgrade handphonenya yang tadinya handphone jadul, ingin mengupgrade handphonenya ke yang lebih modern misalkan, sedangkan si A ini handphonenya sudah modern, sehingga si A dengan si B saling barter. Dalam pemasaran terdapat manajer, ya. Manajer dapat menyusun suatu tingkat permintaan pasar yang diharapkan pada saat tertentu. Nah, jadi dalam pemasaran di sini pasti ada manajer yang mengatur, sehingga apapun yang dibutuhkan itu akan diatur oleh manajer. Masalah yang sering dihadapi manajer. Nah, yang pertama yaitu permintaan negatif. Konsumen tidak menyukai produk dan mungkin bahkan berusaha menghindarinya. Nah, di sini seringkali dihadapi oleh manajer permasalahan seperti ini. Konsumen tidak tertarik kepada barang kita, sehingga barang kita tidak laku dan tidak terjual. Yang kedua yaitu permintaan yang tidak ada. Nah, disinilah fungsi manajer untuk mengatur bagaimana caranya konsumen untuk tertarik kepada produk kita. Yang selanjutnya yaitu permintaan laten. Konsumen mungkin memiliki sesuatu kebutuhan yang kuat yang tidak bisa dipenuhi produk yang ada. Nah, disinilah tugas manajer mengembangkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu permintaan menurun. Permintaan menurun, konsumen mulai cara membeli produk atau tidak membeli sama sekali. Nah, di sini yang tadinya produk kita laku dalam satu hari, misalkan dalam satu kotak, kok ini
cuma separuh kota. Nah, ini tugas manajer untuk meneliti kenapa bisa konsumen menurun untuk membeli produk-produk kita. Yang selanjutnya yaitu permintaan tidak teratur. Konsumen memberi secara musiman, bulanan, mingguan, harian, atau bahkan dalam hitungan jam. Yang selanjutnya yaitu permintaan penuh. Konsumen membeli semua produk yang dilempar ke pasar. Nah, permintaan penuh di sini maksudnya yaitu ketika Anda melempar barang Anda untuk dijual di pasar, konsumen akan langsung menyerbunya. Dalam hitungan jam, produk yang Anda pasarkan di pasar langsung terjual habis. Yang selanjutnya yaitu permintaan berlimpah. Konsumen mau membeli produk yang lebih banyak daripada produk yang Anda. Yang selanjutnya yaitu permintaan tidak sehat. Konsumen mungkin tertarik pada produk yang memiliki konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu pemasaran dalam praktik. Bagaimana pemasaran dilakukan? Pemasaran tidak lagi hanya dilakukan oleh departemen pemasaran saja. Pemasaran harus mempengaruhi setiap aspek dari pengalaman pelanggannya. Nah, jadi Anda sebagai manajer atau sebagai orang yang ingin memasarkan produk Anda, bagaimana caranya Anda dalam pemasaran, yaitu mengambil pengalaman dari konsumen-konsumen yang membeli produk Anda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.